Ayo silakan Ananda. Sudah 17 orang ya? Kelompok 10 mana sudah hadir? Mana kelompok 10? Iya, Ibu. Ya, silakan dimulai. Iya, Ibu. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 10. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kelompok 10 untuk mengaturkan tangan jari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai topik desain penelitian pendidikan, desain penelitian kualitatif, desain penelitian kuantitatif, desain penelitian campuran, desain penelitian pengembangan, dan desain penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebelum membahas materi bahasan, izinkan kami dari kelompok 10 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ayu Emala, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Emalasari dengan NIM 211-29559, nomor absen 29. Selanjutnya yaitu rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Atas nama Niputu Rate Novi Rapitasari dengan nomor induk mahasiswa 21129560, nomor absen 30. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hita. Perkenalkan, nama saya Putu Hita Keswari dengan NIM 211295561, nomor urut 31. Recording. Jadi, adapun pokok bahasan materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama, hakikat desain penelitian, yang kedua, kegunaan desain penelitian, yang ketiga, langkah-langkah menyusun desain penelitian, yang keempat, macam-macam desain penelitian, yang kelima, desain penelitian pendidikan, yang keenam, desain penelitian kualitatif, yang ketujuh, desain penelitian kuantitatif, yang kedelapan, desain penelitian campuran, yang kesembilan, desain penelitian tindakan kelas atau PTK, dan yang kesepuluh ada desain penelitian research and development atau pengembangan. Selanjutnya, baik untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang bertugas dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu hakikat desain penelitian. Menurut Sekarang, tahun 2006, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan penelitian yang membantu penelitian dalam mengumpulkan menganalisis data. Sedangkan menurut Ari Kunto tahun 2010, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Nah, di mana jadi desain penelitian ini adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel dan bagaimana mengukurnya. Materi yang selanjutnya yaitu kegunaan desain penelitian. Kegunaan desain penelitian yaitu yang pertama, memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kemudian yang kedua, menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun desain penelitian. Selanjutnya. Nah, langkah yang pertama ada perumusan masalah, di mana perumusan masalah merupakan salah satu tahap yang penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Peneliti yang keliru membuat masalah bisa jadi kemudian tidak menemukan hasil dari yang diharapkan dalam penelitian tersebut. Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memformulasikan pertanyaan terhadap suatu fenomena yang terjadi baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Perumusan masalah penelitian dapat dibedakan menjadi dua sifat, yakni meliputi perumusan masalah deskriptif atau kualitatif yang apabila tidak menghubungkan antar fenomena dan perumusan masalah kuantitatif yang apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena. Langkah yang kedua yakni tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Salah satu tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maka peneliti harus selalu berupaya ke arah tersebut. Langkah yang ketiga adalah manfaat atau kegunaan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya hasil penelitian. Sehingga kegunaan penelitian yang akan diperoleh dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah yang terkait dengan objek yang diteliti oleh peneliti. Kegunaan yang dimaksud dibagi dua, yaitu kegunaan teoris atau akademis dan kegunaan praktis atau lapangan. Manfaat atau kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian yang diperoleh berupa konsep-konsep yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut guna pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti lain. Manfaat teoritis ini harus bisa memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan pengetahuan atau teori menurut bidang ilmu yang diteliti. Sedangkan manfaat atau kegunaan praktis adalah manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat ini terkait dengan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya, baik kebutuhan ketika di kantor, di rumah, dan di tempat-tempat lain yang sesuai dengan kebutuhan jasmani ataupun rohaninya. Selanjutnya, langkah yang keempat mengenai kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka berarti mengkaji pustaka-pustaka yang terkait
yang terkait. Sesuai dengan arti tersebut, suatu kajian pustaka berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji masalah penelitian. Semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal, dan memahami tentang teori dan konsep, serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan erat dengan topik penelitiannya, maka semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. Kajian pustaka bermanfaat untuk menuntun peneliti dalam menuju arah dan pembentukan teoritis, mengklarifikasi ide penelitian yang akan dilakukan di mana selanjutnya juga membantu untuk mengembangkan metodologi. Langkah yang kelima adalah jenis atau pendekatan penelitian. Jenis atau pendekatan harus disusun secara pasti sebelum turun ke lapangan mengumpulkan data. Jenis atau pendekatan penelitian sebenarnya sama dengan desain penelitian yang harus dicantumkan dalam sebuah kerangka riset desain. Apabila jenis pendekatan telah ditentukan, maka peneliti akan melakukan teknis penelitian sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Langkah yang keenam ada sampel penelitian. Sampel sering dikenal dengan istilah subjek atau sasaran penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan sampel yang biasa disebut dengan informan atau subjek atau sasaran. Jumlah informan biasanya tidak banyak, diambil dengan cara acak dan berkembang seperti efek bola salju selama proses penelitian. Beda halnya dengan penelitian kuantitatif yang mengenal istilah populasi, di mana populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya, langkah yang ketujuh ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik pengumpulan data biasanya disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Pada penelitian kuantitatif, dapat digunakan metode angket atau kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian kualitatif, dapat digunakan metode wawancara maupun observasi partisipasi. Langkah yang ke-8 ada teknik analisis data. Analisis data dapat diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dapat dikatakan juga sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola. Ada dua pendekatan untuk menganalisis data berdasarkan jenis data yang diperoleh, yaitu analisis data kuantitatif dan juga analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang berbasis pada kerja hitung menghitung angka. Sedangkan analisis data kualitatif adalah analisis yang berbasis pada kerja pengelompokan simbol-simbol selain angka. Baik, selanjutnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam dari desain penelitian. Tipe-tipe yang mengkategorikan desain penelitian, yaitu yang pertama, yaitu ada causal comparative research, di mana tipe desain ini sering diungkapkan sebagai desain penelitian sebab akibat. Lalu yang kedua, yaitu ada riset experimental research, di mana tipe desain penelitian ini menggambarkan riset eksperimental dua kelompok. Yang ketiga, yaitu ada ethnographic research, di mana penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Lalu yang keempat, yaitu historical
research, di mana tipe desain penelitian yang melakukan riset dengan membaca buku-buku dan literatur. Lalu yang kelima yaitu ada action research, di mana tipe desain penelitian ini lebih berfokus langsung pada tindakan sosial. Lalu yang keenam yaitu ada survey research, di mana tipe desain penelitian survei ini termasuk ke dalam penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Lalu yang ketujuh yaitu correlation research, di mana tipe desain penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Lalu, Dantes tahun 2012 memaparkan terdapat 5 macam desain penelitian. Di mana desain penelitian yang pertama yaitu studi cross-seksional, di mana suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan cara pendekatan observasi. Tujuan penelitian studi cross-seksional ini untuk mengamati hubungan antara faktor risiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau kendala kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan dari penelitian ini adalah mudah dilaksanakan, sederhana, ekonomis dalam hal waktu, dan hasil dapat diperoleh dengan cepat, dan dalam waktu bersamaan dapat dikumpulkan variabel yang banyak, baik variabel risiko maupun variabel efek. Lalu kekurangan dari penelitian studi cross-seksional ini yaitu diperlukan subjek penelitian yang besar, tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat dan tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan. Lalu yang kedua yaitu ada study case control, di mana study case control ini adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Nah, kelebihan dari penelitian study case control ini yaitu adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol, adanya pembatasan atau pengendalian faktor risiko sehingga hasil penelitian lebih tajam dibandingkan hasil rancangan cross-seksional dan tidak memerlukan waktu lama atau lebih ekonomis. Kekurangan dari rancangan penelitian study case control ini yaitu pengukuran variabel yang retrospektif, objektivitas, dan rehabilitasnya kurang karena subjek penelitian harus mengingatkan kembali faktor-faktor risikonya dan tidak dapat diketahui efek variabel luar karena secara teknis tidak dapat dikendalikan. Lalu yang ketiga yaitu study cohort, di mana penelitian ini observasional analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan dari penelitian ini yaitu dapat mengatur komparabilitas antara dua kelompok atau kelompok subjek dan kelompok kontrol sejak awal penelitian dan dapat secara langsung menetapkan besarnya angka risiko dari suatu waktu ke waktu yang lain. Kekurangan dari penelitian ini yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan sarana dan pengolahan yang rumit, dan kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out atau akan mengganggu analisis hasil. Lalu yang keempat yaitu ada riset eksperimental, di mana riset eksperimental ini merupakan suatu macam desain penelitian yang digunakan untuk menggambarkan riset eksperimental yang dilakukan pada dua kelompok, di mana dua kelompok satu disebut dengan kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua yaitu diberikan perlakuan. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, yaitu ada independent variable, dependent variable, experimental condition, control condition, confounding variation, and unconfirmed variable. Lalu yang kelima yaitu ada kuasi eksperimental, di mana kuasi eksperimental ini merupakan penelitian eksperimen murni kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi acak. Lalu selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian pendidikan. Menurut baik desain penelitian pendidikan menurut Sugiono tahun 2017, desain penelitian pendidikan ini dianggap sebagai studi sistematis merancang atau mengembangkan dan mengevaluasi intervensi pendidikan, suatu program strategi belajar mengajar dan bahan, produk, dan sistem sebagai solusi untuk masalah tersebut yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik intervensi ini dan proses untuk merancang dan mengembangkan.
Lalu, Salim dan Haidir tahun 2019 mengungkapkan manfaat dari disusunnya desain penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu sehingga bisa dilakukan pencarian solusi untuk mengatasinya. Lalu yang kedua yaitu sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan, di mana penelitian ini berkembang yang dilakukan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu selanjutnya yaitu Tegah dan Jampel tahun 2017 mengemukakan desain penelitian pendidikan dikenal dengan dua pendekatan, di mana pendekatan yang pertama yaitu positivistik, di mana pendekatan positivistik ini adalah penelitian yang menjawab rumusan masalah, memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan. Pendekatan positivistik ini sering juga disebut dengan rancangan kuantitatif. Lalu yang kedua yaitu pendekatan naturalistik, di mana pendekatan naturalistik ini merupakan pendekatan yang memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, utuh, merupakan kesatuan dan berubah open-ended. Pendekatan naturalistik ini sering juga disebut dengan rancangan kualitatif. Lalu selanjutnya yaitu desain penelitian kualitatif, di mana menurut Muri tahun 2018 memaparkan bahwa dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Agung tahun 2014 mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Lalu, bentuk dari desain penelitian kualitatif ini yaitu bervariasi, tidak terinci, berkembang, proses penelitian berjalan dan fleksibel atau tidak baku dan bersifat fleksibel dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri desain penelitian kualitatif, di mana ciri-ciri desain penelitian kualitatif menurut Setio Sahari tahun 2013 yaitu mengemukakan ciri pokok karakteristik dari desain penelitian, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, yaitu penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Lalu yang ketiga, penelitian kualitatif sifatnya induktif. Lalu yang keempat, penelitian kualitatif mengutamakan makna. Lalu selanjutnya, yaitu ada tujuan desain penelitian kualitatif, di mana menurut Danuari tahun 2019, menyatakan bahwa berdasarkan penggunaannya, bisa di slide selanjutnya, tujuan desain penelitian kualitatif menurut Danuari tahun 2019 mengungkapkan bahwa yang pertama, tujuan dari desain penelitian kualitatif yang pertama yaitu mendiskusikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Lalu yang kedua yaitu menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan pendidikan secara alami. Lalu yang ketiga yaitu menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan atau induktif untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif. Lalu selanjutnya yaitu prinsip-prinsip desain penelitian kualitatif. Menurut Arikanto tahun 2010 mengemukakan bahwa ada 14 prinsip yang harus dipahami oleh peneliti dalam menyusun desain penelitian kualitatif, yaitu yang pertama
Yang pertama yaitu desain penelitian kualitatif yang tidak terinci, fleksibel, timbul, dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu lebih bersifat retrospektif, yang artinya desain penelitian baru diketahui secara pasti setelah penelitian selesai. Yang ketiga yaitu desain penelitian kualitatif tidak mengemukakan hipotesis yang perlu dites, tetapi lebih berupa fokus penelitian yang penekanannya sebagai petunjuk dalam mengumpulkan data. Yang keempat yaitu hasil penelitian lebih bersifat terbuka dan tidak membatasi fenomena ke dalam variabel seperti dalam penelitian kuantitatif positivistik. Yang kelima yaitu desain penelitian lebih fleksibel dengan langkah-langkah yang tidak dapat dipastikan. Di samping itu juga hasil penelitian tidak dapat diprediksi atau diramalkan. Lalu yang keenam, penelitian melakukan analisis data sejak awal penelitian bersamaan dengan proses data sejak awal penelitian. Maksud saya peneliti melakukan analisis data sejak awal penelitian bersama dengan proses pengumpulan data bersifat terbuka, open-ended, dan dilakukan secara induktif. Lalu yang ketujuh yaitu populasi posisinya tidak terlalu penting atau perlu. Lalu yang kedelapan, sampling dapat ditafsirkan sebagai pilihan peneliti terhadap beberapa faktor terkait, termasuk aspek apa dari peristiwa apa dan siapa atau apa yang dijadikan fokus dalam penelitiannya. Lalu yang kesembilan yaitu instrumen penelitian kualitatif pada umumnya lebih bersifat internal dan subjektif. Lalu yang ke-10, analisis data lebih bersifat terbuka terhadap perubahan. Lalu yang ke-11, lama penelitiannya tidak dapat ditentukan sebelumnya oleh si peneliti dan analisis data lebih bersifat terbuka terhadap perubahan. Lalu yang ke-12 yaitu hipotesis tidak dapat dirumuskan pada awal penelitian karena pada penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran. Lalu yang ke-13 yaitu statistik tidak terlalu diperlukan dalam pengolahan data dan penafsiran data. Lalu yang keempat yaitu dalam penelitian kualitatif kemungkinan peneliti menemukan hal baru atau inventions, di mana di samping juga penemuan kembali hal-hal tertentu yang sebenarnya dahulu sudah ada. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis dari desain penelitian kualitatif, di mana yang sebelumnya di slide sebelumnya yaitu menurut Arikanto tahun 2010 ada beberapa jenis desain penelitian kualitatif yang harus dipahami oleh peneliti dalam membuat rancangan penelitian kualitatif. Yaitu yang pertama yaitu fenomenologi, di mana fenomenologi ini digunakan sebagai perspektif filosofi dan juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. Fenomenologi ini juga dijelaskan sebagai pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Jadi penelitian kualitatif fenomenologi ini dapat menggali data dan informasi menggunakan metode observasi atau bisa juga menggunakan metode wawancara secara mendalam. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu studi kasus, di mana penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena yang lainnya. Jadi metode kasus ini salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu, dan bentuk dari studi kasus ini pun sebenarnya lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Lalu yang ketiga yaitu grounded theory, di mana teori ini lebih sering digunakan untuk kasus penelitian yang ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada, jadi teori dasar. Nah, jadi teori dasar ini merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematis, di mana prosedur penelitian kualitatif yang sistematis ini menerangkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi suatu topik pada level konseptual yang luas. Ada beberapa strategi analisis kunci yang dikemukakan dalam teori dasar ini, yaitu coding dan memoing. Coding adalah proses untuk membuat kategorisasi data kualitatif dan juga untuk menguraikan implikasi dan rincian dari kategori-kategorinya. Sedangkan memoing adalah proses mencatat pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan dari peneliti sewaktu hal-hal itu muncul selama studi. Lalu yang keempat yaitu ethnography design, di mana ethnography design ini merupakan penelitian kualitatif diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Jadi apabila ingin meneliti kebudayaan, bahasa, atau sosial, bisa menggunakan jenis penelitian ini.
Jenis penelitian etnografi ini sendiri memiliki dua konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian. Yang pertama yaitu aspek antropologi atau budaya yang lebih tepat untuk mengkaji yang masih ada kaitannya dengan budaya. Lalu yang kedua yaitu ada konsep bahasa atau linguistik yang mengkhususkan diri untuk mengkaji tentang bahasa dalam masyarakat. Lalu yang kelima yaitu penelitian tindakan atau action research, di mana penelitian tindakan ini sebagai pendekatan kolaboratif untuk meneliti, menyelidiki, menelaah atau mengkaji dan menemukan sesuatu yang memungkinkan orang menggunakan tindakan yang sistematif untuk menyelesaikan suatu permasalahan praktis yang dihadapi di lapangan. Lalu yang terakhir yaitu ada histori, di mana jenis metode penelitian histori ini salah satu desain penelitian yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Secara umum metode historis ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah, misalnya lewat artefak dan laporan verbal jika masih ada saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Ciri khas dari histori ini terdapat pada waktu karena ini mengkaji hal-hal sejarah yang mana waktu juga harus akurat. Baik, selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai desain penelitian kuantitatif. Pengertian desain penelitian kuantitatif yang pertama menurut Salim dan Haidir tahun 2019, yakni rancangan atau desain penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga kita dapat memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan penelitian. Yang kedua menurut Nurgiantoro tahun 2004, yakni penelitian kuantitatif adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik, dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera atau keperluan tertentu. Penelitian kuantitatif yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penelitian terapan atau kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Adapun jenis-jenis desain penelitian kuantitatif menurut Muri tahun 2018. Yang pertama, desain penelitian one-shot case study, yakni di mana dalam rancangan ini atau desain ini, perlakuan atau treatment hanya diberikan kepada satu kelompok subjek. Pengamatan atau observasi yang dilambangkan dengan huruf 0, huruf O, dilakukan terhadap anggota kelompok untuk menentukan atau menilai efek atau pengaruh perlakuan. Tidak adanya kelompok pengendali atau kontrol, yaitu kelompok yang memperoleh perlakuan dan informasi lain, misalnya tentang bagaimana sampel atau subjek ditetapkan menyebabkan tidak mudahnya membuat keputusan atau justifikasi terhadap kesimpulan penelitian bahwa perlakuan dapat menyebabkan hasil. Setelah dilakukan perlakuan atau treatment tertentu diberikan kepada kelompok subjek, kemudian langsung diadakan observasi. Pemberian perlakuan dilakukan selama periode waktu tertentu. Jenis desain penelitian kuantitatif yang kedua ada desain penelitian one group pretest post-test design. Rancangan penelitian ini sedikit memberikan tes awal sebelum perlakuan. Rancangan penelitian ini sering dipakai dalam kegiatan penelitian. Rancangan penelitian one group pretest post-test ini meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama, pelaksanaan prates untuk mengukur variabel terikat, yang kedua, pelaksanaan perlakuan atau eksperimen, yang ketiga, pelaksanaan pasca tes untuk mengukur hasil atau dampak terhadap variabel terikat. Dengan demikian, dampak perlakuan ditentukan dengan cara membandingkan skor hasil prates dan pasca tes. Sebelum subjek dikenai perlakuan terlebih dahulu, peneliti dapat melakukan observasi yang berupa prates, kemudian dilakukan perlakuan, dan setelah itu diadakan observasi atau pasca tes. Selanjutnya, jenis desain yang ketiga yakni desain penelitian intact group comparison.
Rancangan ini sebenarnya sama dengan rancangan satu kelompok, di mana dalam praktiknya peneliti membandingkan dua kelompok yang ada, tanpa melakukan acak atau random kepada dua kelompok yang dibandingkan. Peneliti memberikan perlakuan pada kelompok yang ada. Satu kelompok diberikan tindakan atau treatment dan satu kelompoknya tidak. Rancangan perbandingan kelompok ini dapat dilakukan pada satu kelas yang dipilih menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan tindakan dan satu kelompoknya tidak diberikan tindakan. Adapun kelemahan utama rancangan ini di mana tidak adanya penentuan atau pemilihan secara acak terhadap subjek dan juga tidak adanya kontrol validitas terhadap kelompok-kelompok yang dibandingkan. Selanjutnya, jenis penelitian yang keempat ada desain penelitian repeat treatment design. Rancangan ini merupakan cara lain yang melibatkan satu kelompok kecil sebagai kelompok perlakuan. Rancangan ini juga sering dipakai dalam penelitian pendidikan, di mana penelitian ingin mengetahui perubahan perilaku peserta didik. Pelaksanaan rancangan ini diawali dengan melakukan pengukuran pertama, kemudian melakukan eksperimen, dan setelah selesai melakukan kedua hal tersebut, maka dapat dilanjutkan melaksanakan pengukuran unjuk kerja yang kedua. Selanjutnya, diberikan perlakuan atau tindakan. Nah, setelah itu, untuk memperlancarkan pengukuran yang ketiga, maka tahap berikutnya akan dilaksanakan tindakan atau perlakuan yang sama dengan yang pertama atau mengulang kembali perlakuan pertama dan terakhir. Peneliti melakukan kembali pengukuran yang keempat, seperti yang sebelum-sebelumnya. Dalam berbagai kondisi, penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama, peneliti melakukan observasi dan merekam hasilnya dalam waktu tertentu. Yang kedua, memberikan perlakuan. Yang ketiga, melakukan observasi dan merekam hasil, dan seterusnya. Waktu di antara dua kondisi yang sama, maka didapatkan hasil yang diharapkan akan tinggi pada pengamatan yang kedua dan juga ketiga yang jika dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan pertama dan ketiga. Lalu yang kelima ada desain penelitian interactive time serial design. Pada prinsipnya, rancangan serial waktu ini sama dengan rancangan berulang. Bedanya bahwa rancangan penelitian serial waktu ini memerlukan beberapa kali pengukuran yang sama pada kelompok subjek perlakuan, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan perlakuan. Seperti pada rancangan berulang, rancangan ini hanya melibatkan satu kelompok subjek penelitian. Sebelum melakukan serangkaian pengukuran terhadap kelompok subjek, diberikan perlakuan terlebih dahulu oleh peneliti. Setelah itu, serangkaian pengukuran akan dilakukan. Hal yang penting bahwa interval waktu pengukuran adalah sama. Ada dua rancangan penelitian terkait dengan desain interactive time serial design ini. Yang pertama ada rancangan kelompok berhubungan. Yang kedua ada rancangan kelompok kontrol yang tak sama. Selanjutnya ada jenis desain yang keenam, yakni kuasi eksperimen. Rancangan penelitian ini sering dipakai dalam penelitian. Dalam rancangan ini, subjek penelitian atau partisipasi penelitian tidak dipilih secara acak untuk dilibatkan dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam rancangan ini ada dua kelompok subjek, satu mendapat perlakuan dan satu kelompok sebagai kelompok kontrol. Keduanya memperoleh prates dan pascates. Perbedaan dengan kelompok non-ekvivalen bahwa kelompok tidak dipilih secara acak atau random. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai desain penelitian campuran. Pengertian desain penelitian campuran menurut John W. Creswell tahun 2009 adalah
penelitian yang memandu arah pengumpulan dan analisis data dari campuran pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam banyak fase dalam proses penelitian. Penelitian gabungan ini digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam setiap fase proses penelitian. Adapun latar belakang munculnya penelitian ini, yakni yang pertama, metode penelitian campuran dikembangkan karena keterbatasan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Yang kedua, metode penelitian campuran menggunakan alat penelitian yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Yang ketiga, metode penelitian campuran dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh peneliti kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe desain dari penelitian campuran menurut Macmillan dan Schumacher tahun 2010. Yang pertama ada desain triangulasi. Desain triangulasi adalah desain penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk membahas topik yang sama. Jadi pada modal triangulasi ini data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Nah, modal ini juga digunakan untuk menutupi kelemahan masing-masing pendekatan sehingga pelaksanaannya data dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh. Adapun beberapa macam dari desain triangulasi, yakni yang pertama ada model konvergensi. Pada model konvergensi, data dikumpulkan secara bersamaan baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian data yang terkumpul keduanya dianalisis dengan masing-masing pendekatan. Setelah hasil pengolahan data diperoleh, maka keduanya dibandingkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil membandingkannya, peneliti menginterpretasikan hasil penelitiannya. Yang kedua, model transformasi data. Pada model transformasi data ini, setelah data dikumpulkan dan dianalisis baik kuantitatif maupun data kualitatif, maka peneliti akan mentransformasikan dari hasil satu pendekatan ke pendekatan lainnya. Misalnya, mentransformasikan hasil analisis data kuantitatif ke data kualitatif ataupun sebaliknya. Mentransformasikan data kualitatif ke data analisis data kuantitatif ini dapat dilakukan setelah kedua data itu dibandingkan dan dicari keterkaitannya yang akhirnya dapat diinterpretasikan. Yang ketiga, model validasi data kuantitatif. Model validasi data kuantitatif ini digunakan ketika peneliti ingin memvalidasi data kuantitatif yang ditemukan melalui survei ke dalam data kualitatif yang diperoleh dari survei yang sama melalui pertanyaan terbuka. Yang keempat ada model multilevel. Pada model multilevel, metode penelitian yang digunakan berbeda, yakni kuantitatif dan kualitatif yang digunakan pada level atau tingkatan yang berbeda. Nah, jadi metode penelitian, metode kuantitatif dan juga kualitatif yang digunakan berbeda ini digunakan dalam suatu organisasi di mana hasil analisis setiap tingkatan itu dapat diinterpretasikan. Misalnya peneliti mengadakan penelitian pada topik tertentu di jenjang pendidikan tertentu. Sesuai dengan topik tersebut, peneliti dapat mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan hasil penelitian dari para guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, tipe desain penelitian campuran yang kedua ini ada desain explanatory. Desain explanatory adalah desain yang dilakukan dalam dua tahap penelitian, yakni pengumpulan data dengan kuantitatif
analisis data kuantitatif, merumuskan hasil analisis data kuantitatif, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis, dan merumuskan hasil data kualitatif, baru terakhir menginterpretasikan hasil penelitian. Maka dua tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Adapun model yang ada pada desain eksplanatori ini, yakni yang pertama ada model eksplanasi tindak lanjut. Model eksplanasi tidak lanjut ini digunakan jika peneliti membutuhkan data kualitatif untuk mendukung dan menjelaskan hasil kuantitatif. Dalam model ini, peneliti mengidentifikasi secara spesifik hasil analisis data kuantitatif. Misalnya, hasil analisis statistik ditemukan perbedaan skor yang sangat tajam, baik antar kelompok maupun antar individu. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data kualitatif dari responden yang dapat membantu menjelaskan dengan baik penemuannya tersebut. Nah, model yang kedua ada model seleksi partisipan. Model seleksi partisipan ini digunakan jika peneliti membutuhkan penjelasan hasil kuantitatif dengan cara menyeleksi partisipan, kemudian secara mendalam dilakukan studi kualitatif mengenai penemuan yang dihasilkan oleh studi kuantitatif. Jadi dengan demikian perbedaan dengan model yang pertama atau model eksplanasi tidak lanjut terletak pada proses penelitian yang dilakukan setelah studi kuantitatif. Nah, selanjutnya, tipe desain yang ketiga ada desain eksplorasi. Di mana desain eksplorasi ini dilakukan penelitian dalam dua tahap. Yang pertama, studi kualitatif, yakni studi yang dilakukan untuk menemukan variabel yang tidak diketahui, dan yang kedua ada studi kuantitatif, di mana studi ini untuk mengetes hasil studi kualitatif. Adapun dua model desain eksplorasi, yakni yang pertama, model pengembangan instrumen, di mana penelitian model ini digunakan jika peneliti hendak mengembangkan dan mengimplementasikan instrumen kuantitatif yang didasarkan pada hasil penemuan studi kualitatif. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan model pengembangan instrumen ini adalah yang pertama, mengekspor secara kualitatif tentang topik penelitian dengan melibatkan beberapa partisipan. Penemuan studi kualitatif tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun item dan skala untuk instrumen survei kuantitatif. Nah, yang kedua adalah tahapan pengumpulan data. Peneliti mengimplementasikan dan memvalidasi instrumen kuantitatif, yakni mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan hasil kuantitatif, dan akhirnya menginterpretasikan data. Nah, model yang kedua dari desain eksplorasi ini adalah model pengembangan taksonomi. Model ini digunakan jika peneliti ingin memformulasikan pertanyaan ketika penelitian kuantitatif atau merumuskan hipotesis yang didasarkan pada hasil penelitian kualitatif, yang selanjutnya hipotesis tersebut akan dites melalui penelitian kuantitatif. Dengan demikian, perbedaan dengan model pertama atau model pengembangan instrumen adalah jika ada model yang pertama, studi kualitatif digunakan untuk penyusunan instrumen penelitian, dan jika pada model yang kedua ini, yakni model pengembangan taksonomi, maka hasil penelitian kualitatifnya digunakan untuk menyusun hipotesis. Baik, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi, desain penelitian tindakan kelas atau PTK ini menurut Wina tahun 2013, penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya, sehingga berdampak meningkatnya hasil belajar siswanya.
Sedangkan menurut Ari Kunto tahun 2010, pencermatan kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang dimunculkan oleh guru terhadap siswa. Metodologi penelitian ini merupakan salah satu pendekatan penelitian kombinasi atau mixed method. Hal ini dikarenakan pada PTK melibatkan pengukuran yang menghasilkan angka dan memperdalam pengukuran tersebut melalui observasi dan wawancara. Jadi penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu metodologi penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kelas melalui pemberian perlakuan atau tindakan oleh guru pada objek kelas tertentu. Adapun jenis-jenis desain PTK yaitu yang pertama, desain Kurt-Lewin. Nah, desain Kurt-Lewin ini menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya PTK. Dikatakan demikian karena dialah yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Jadi pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Adapun prosedur desain ini terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, perencanaan. Di mana pada tahap perencanaan ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Jadi pelaksanaan tindakan ini adalah implementasi atau penerapan rancangan mengenakan tindakan kelas. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan pengamat yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi ini adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya, desain yang kedua yaitu desain model Kemis dan MC Tagar. Model Kemis dan Tagar ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt-Lewin. Hanya perbedaannya pada tahap acting atau tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan. Hal ini karena kedua tahap tersebut oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, dan Kemis Taggart membagi prosedur penelitian dalam 4 tahap kegiatan pada satu putaran atau siklus. Di mana desain penelitian tindakan kelas ini berdasarkan model Kemis dan MC Taggart karena sesuai dengan alur tindakan yang tidak hanya satu kesatuan, melainkan secara berulang. Desain penelitian ini menggunakan model yang dikenal dengan sistem spiral, yang dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali merupakan dasar untuk satu ancang-ancang pemecahan masalah. Apabila dalam siklus 1 belum berhasil, maka dilanjutkan kepada siklus 2, dan apabila dalam siklus kedua belum berhasil, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jadi penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Jadi pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Adapun tahapannya tersebut yaitu yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan yaitu rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi. Kemudian pada tahap kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu upaya perbaikan yang dilakukan pendidik dan peneliti dalam peningkatan atau perubahan yang diinginkan sebagai pelaksanaan pembelajaran sekaligus sebagai penelitian. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap observasi, yaitu mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau digunakan terhadap peserta didik. Kegiatan observasi ini dilakukan bersama dengan pelaksanaan tindakan. Jadi pada tahap ini data-data tentang pelaksanaan tindakan dari rencana yang sudah dibuat serta dampaknya sebagai proses dan hasil belajar dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang telah dikembangkan. Dan pada tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Tahapan ini merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat pada saat melakukan pengamatan. Jadi pada tahap ini dilakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang sudah dilakukan pada satu siklus sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki tindakan pada siklus selanjutnya. Jadi sesudah suatu siklus selesai diimplementasikan, khususnya sesudah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakannya dalam bentuk siklus tertentu. Selanjutnya, desain yang ketiga yaitu desain John Elliott.
Menurut Elliot, fokus utama yang dilakukan dalam desain ini adalah menentukan dan mengembangkan gagasan umum yang dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi, yakni studi untuk mempertajam gagasan atau ide. Manakala peneliti sudah merasa cukup, selanjutnya melakukan rencana secara menyeluruh dan berdasarkan rencana tersebut selanjutnya melakukan tindakan ke satu yang selama pelaksanaannya dilakukan monitoring dan eksplorasi. Hasil dari monitoring dan eksplorasi peneliti dapat melakukan tindakan kedua atau kembali merevisi rencana. Adapun penjelasan tahapan PTK John Elliot yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Jadi, suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan menemukan masalah-masalah apa saja yang terjadi di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, identifikasi masalah ini sangat penting posisinya, karena tahap ini merupakan fondasi awal atau acuan awal kegiatan penelitian ke depannya. Kemudian, tahap yang kedua yaitu penyelidikan. Penyelidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti di sekolah. Berdasarkan hasil penyelidikan dapat dilakukan pemfokusan masalah yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian dan menetapkan tujuan penelitian. Pada tahap ketiga yaitu rencana umum. Jadi peneliti akan memberikan perlakuan kepada sampel agar bisa terlihat perubahan perilaku sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Pada tahap keempat yaitu implementasi langkah tindakan 1. Jadi peneliti akan menerapkan atau melakukan perlakuan pada kelas sampel dengan tujuan meningkatkan, mengubah atau memperbaiki masalah penelitian yang ditemukan oleh peneliti di kelas. Pada tahap yang kelima, memonitor implementasi. Jadi peneliti akan melihat dan memantau hasil pemberian perilaku pada kelas sampel. Apakah menunjukkan hasil peningkatan positif ataupun malah penurunan negatif. Jadi penyelidikan peneliti berusaha untuk mengungkap dan menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan pengaruh dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut gagal. Tentunya seorang peneliti akan belajar dari kegagalan dan ketidakberhasilan implementasi pada tahap sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu merevisi ide umum. Jadi peneliti berbekal data-data yang sudah didapat pada tahapan sebelumnya. Peneliti dapat melanjutkan membuat rancangan penelitian yang akan dilakukan dengan berdasarkan kepada data-data yang ditemukan. Kemudian pada desain yang keempat yaitu desain EBUT. Dalam model EBUT ini, suatu penelitian tindakan kelas, setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa tindakan. Jadi menurut EBUT, model PTK Kemis mencakup kegiatan-kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala, atau dengan singkat mencakup keseluruhan analisis. Adapun langkah-langkah model PTK Dev EBUT, yaitu yang pertama, gagasan atau pemikiran awal adalah didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Kemudian yang kedua, berdasarkan gagasan awal itu, kemudian peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya peneliti menyusun rancangan umum yang berisi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan yang kemudian diimplementasikan. Dan yang terakhir, selama proses implementasi dilakukan monitoring, selanjutnya disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi. Desain selanjutnya yaitu desain pengembangan, desain penelitian pengembangan atau research and development. Desain penelitian pengembangan menurut Danuari tahun 2019 yaitu proses dalam mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan. Sedangkan menurut Asyari dan Sylvia tahun 2016 yaitu studi sistematis dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk-produk yang diciptakan. Dimana tujuan dari research and development ini bukan untuk menguji teori-teori, melainkan menciptakan produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Adapun produk-produk pendidikan yang bisa dikembangkan menggunakan research and development diantaranya, yaitu yang pertama, pengembangan bahan ajar, kedua, pengembangan perangkat pembelajaran, yang ketiga, pengembangan model pembelajaran, yang keempat, pengembangan alat peraga pembelajaran, dan yang kelima, pengembangan media pembelajaran dan sejenisnya.
di mana terdapat beberapa desain penelitian pengembangan, yaitu yang pertama, model Borg and Gall, di mana Dantes tahun 2012 menjelaskan tahapan penelitian pengembangan ini terdiri dari 10 langkah, antara lain yaitu yang pertama, Research and Information Collection, yaitu merupakan kegiatan meneliti dan pengumpulan data. Jadi kegiatan ini meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis studi pustaka atau literatur. Kemudian langkah yang kedua yaitu planning. Planning merupakan kegiatan merencanakan produk yang akan dikembangkan. Jadi kegiatan ini meliputi merencanakan kegiatan mengembangkan produk dari awal sampai akhir. Yang ketiga, develop preliminary form of product. Merupakan kegiatan membuat draft awal produk pengembangan berupa desain produknya. Langkah yang keempat yaitu preliminary file testing, merupakan kegiatan uji coba lapangan terbatas atau tahap awal, di mana uji coba ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan secara substansi suatu produk pengembangan. Langkah yang kelima yaitu main product revision, merupakan kegiatan merevisi produk pengembangan berdasarkan penilaian ahli pada tahap uji coba terbatas. Kemudian yang keenam, main file testing, merupakan kegiatan uji coba lapangan utama, di mana uji coba ini bertujuan untuk mengetahui kemudahan penggunaan produk yang dikembangkan. Yang ketujuh yaitu operational product revision, merupakan kegiatan revisi produk pengembangan berdasarkan uji coba produk utama. Selanjutnya yang ke-8 yaitu operational file testing, merupakan uji coba skala luas dengan melibatkan calon pemakainya. Salah satu teknik yang bisa digunakan dalam uji coba ini adalah teknik kuasi eksperimen. Selanjutnya, langkah yang ke-9 yaitu final product revision, merupakan kegiatan revisi akhir produk pengembangan berdasarkan uji coba skala luas. Dan yang terakhir yaitu dissemination, yang mana dissemination ini merupakan kegiatan menyebarluaskan produk pengembangan seperti mempresentasikan produk pengembangan di dalam forum-forum seminar dan mendistribusikan produk pengembangan ke lembaga-lembaga pendidikan terkait. Adapun model yang kedua yaitu model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan et al. Tahun 1974 dengan 4 tahapan, antara lain yaitu yang pertama define. Define merupakan proses analisis awal tentang masalah, kebutuhan, dan berbagai informasi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah berupa pengembangan produk. Kemudian langkah yang kedua yaitu design. Design merupakan proses perancangan produk pengembangan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu develop. Develop ini merupakan proses pengembangan produk yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini terdiri dari uji validasi produk, uji keterpakaian, dan uji keefektifan. Dan yang terakhir yaitu disseminate, yang mana merupakan proses penyebaran produk pengembangan secara massal ke khalayak ramai. Adapun model yang ketiga yaitu model ED yang dikembangkan oleh Dick and Carey dengan 5 tahapan, antara lain yaitu yang pertama analisis. Analisis ini merupakan proses menganalisis masalah dan kebutuhan sebagai dasar diperlukannya produk pengembangan. Kemudian yang langkah kedua desain. Desain ini merupakan proses merancang produk pengembangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang telah ditemukan pada tahap analisis. Yang ketiga, development. Development ini merupakan proses mengembangkan produk yang telah dirancang. Pada tahap ini, produk pengembangan dilakukan validasi oleh para ahli, seperti profesor melalui lembar validasi ahli. Jadi, apabila produk memenuhi kriteria valid, maka dilanjutkan ke uji keterpakaian. Dan apabila produk belum memenuhi kriteria valid, maka harus diadakan revisi dan diuji kevalidannya kembali. Langkah yang keempat yaitu implementation. Implementation ini merupakan proses implementasi produk pengembangan yang terdiri dari implementasi skala kecil dan skala besar. Implementasi skala kecil ini digunakan untuk mengetahui kepraktisan produk, sedangkan implementasi skala besar untuk mengetahui keefektifan produk. Jadi, apabila produk memenuhi kriteria praktis, maka dilanjutkan ke uji keefektifan.
Dan apabila produk belum memenuhi kriteria praktis, maka harus diadakan revisi dan diuji keterpakaiannya kembali. Dan apabila produk memenuhi kriteria efektif, maka dilanjutkan ke tahap evaluation. Dan yang terakhir, apabila produk belum memenuhi kriteria efektif, maka harus diadakannya revisi dan diuji keefektifannya kembali. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluation. Evaluation ini merupakan proses evaluasi kelayakan produk pengembangan. Dan apabila hasil evaluasi produk menyimpulkan layak, kemudian maka tidak perlu dilakukan revisi dan sebaliknya. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Fatih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Ibu dosen. Baik rekan-rekan semua dan Ibu dosen, demikian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila terdapat kesalahan selama melakukan presentasi, kami memohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Untuk kegiatan selanjutnya dilanjutkan untuk diskusi di LMS. Sekian, terima kasih.